Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Roy Syuriah, PCNU Bandung Barat, Ketua PCNU Kabupaten Bandung Barat beserta jajaran Lembaga dan Banung, Roy Syuriah, Katib Syuriah dan Ketua Tanfidia, serta sekretaris dan jajaran pengurus MWCNU beserta Lembaga dan Banung sekecamatan Saguling. Tidak lupa ranting NU sekecamatan Saguling, yang saya hormati Camat Kecamatan Saguling yang diwakili oleh Kasih PMD. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala KUA Saguling, Ketua MUI Saguling, Kepala Desa sekecamatan Saguling, Ketua MUI Desa sekecamatan Saguling. Hadirin yang saya hormati, Nahdiyin wa Nahdiyat dan seluruh tamu undangan konferensi MWCNU yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadza ila yaumil ba'thi wal mahdur. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maqtubi 'alaihi mahabbataka wa ma'rifat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam proses menjalankan tugas dan mengemban amanah selama 8 bulan lamanya di Bandung Barat ini, sebagai seorang pemberdaya, saya belajar banyak membaca terkait kondisi di wilayah Saguling. Saat ini Kecamatan Saguling mencakup 6 wilayah desa: Bojong Haluang, Cikande, Girimukti, Cipangeran, Jati, dan Saguling. Secara mayoritas itu beragama Islam. Kekuatan kultur, kebudayaan, dan keagamaan yang ada di masyarakat Saguling masih sangat kuat dan mengakar, apalagi corak kebudayaan Sunda dan kearifan lokalnya berakulturasi dengan tradisi Islam di Jawa Barat. Pada umumnya masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan sampai hari ini. Ritual-ritual kebudayaan dan keagamaan tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi secara turun-temurun dari ulama-ulama Nusantara, serta para kiai dan tokoh masyarakat yang membentuk kultur budaya sebagai kekuatan spiritual agama dan kebudayaan. Hal itu menjadi modal gotong royong keguyuban, terkhusus dalam melaksanakan acara keagamaan dan kebudayaan. Tradisi yang mewarnai corak keislaman itu seperti tahlilan, marhabaan, selamatan, manakiban, zikir, muludan, rajaban, muharaman, dan banyak lagi tradisi-tradisi lainnya seperti kesenian dan lain-lain, masih banyak lagi yang lain. Namun hal ini, bila kita lihat kondisi pada saat ini, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, bahkan 1 abad ke depan, wilayah Kecamatan Saguling akan terus mengalami perkembangan, baik perkembangan infrastruktur maupun perkembangan penduduknya, yang tentunya kultur budaya, sosial, keagamaan akan ikut terdorong perkembangannya. Sebagai contoh konkret, di wilayah Cikande dan Bojong Haluang, pembangunan perumahan untuk pengembangan Kota Baru Parahyangan selama berpuluh-puluh tahun terus dilakukan secara masif. Wilayah-wilayah desa, baik pemukiman dan pertanian, semakin menyempit. Begitu pula dengan perkembangan masyarakatnya yang semakin majemuk, datang dari berbagai suku, ras, agama, dan berbagai firqah pemikiran keagamaan. Tentunya bagi desa lain di Kecamatan Saguling selain Cikande dan Bojong Haluang, Girimukti, Cipangeran, Jati, Saguling, pasti di masa depan akan mengalami perkembangan yang serupa seiring adanya investasi yang datang terhadap pembangunan dan banyaknya orang yang menetap dan tinggal di Kecamatan Saguling ini. Nah, dari latar belakang tersebut, tentunya ada hal prinsip bagi masyarakat Saguling yang harus dipegang erat untuk memperkuat identitas jati diri
karakter sebagai seorang muslim dan seorang orang Sunda, hal dasar prinsip ini adalah hidup moderasi beragama. Ini kunci. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang pertengahan. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Moderasi beragama bukan hanya moderat terhadap orang yang berbeda agama saja, bahkan sesama agama Islam kadang ada perbedaan, baik perbedaan fikrah, pemikiran yang berbeda, tradisi, budaya juga yang berbeda. Lebih dari itu, moderatisme atau sikap tawasutiyah ini harus diamalkan dalam sosial budaya, ekonomi, pendidikan, bahkan di bidang politik sebagai akulturasi konsep ummatan wasatoh. Secara landasan hukum, moderasi beragama merupakan kebijakan prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, dijabarkan melalui Peraturan Menag Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024. Moderasi beragama sendiri ialah cara pikir, sikap, perilaku pada konsep pelaksanaan wasatiyah al-din, jalan tengah dalam beragama. Konsep ini mendorong pemeluk agama agar mengambil jarak tegas dalam garis tengah di antara titik ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Moderasi beragama dan pengembangan keumatan sebagai salah satu arah kebijakan program nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan merupakan fondasi cara pandang, sikap, praktek beragama jalan tengah guna terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, toleran, dan sejahtera. Maka melalui moderasi beragama ini, umat Islam khususnya di Kecamatan Saguling harus didorong berperan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul berkualitas melalui apa? Masjid tentunya, lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok pesantren, kajian-kajian melalui majelis taklim maupun kegiatan keagamaan lainnya yang berbasis tradisi untuk mengembangkan potensi keumatan seperti memberdayakan potensi ekonomi. Contohnya melalui zakat, infak, sedekah, lembaga baitul mal, koperasi, serta mendorong terciptanya unit-unit usaha. Selain itu, moderasi beragama akan menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas lingkungan tetap harmonis, rukun, dan menjadi kekuatan sosial gotong royong yang tinggi, toleran terhadap perbedaan, serta bijak dalam mengambil keputusan melalui musyawarah. Maka dari itu, implementasi moderasi beragama dan pengembangan keumatan ini dikemas melalui gerakan yang dinamakan dengan Masjid atau Masyarakat Islami Saguling Bertawasul. Masjid atau masjid sebagai tempat ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, masjid merupakan tempat ibadah ghairu mahdhah atau ibadah yang dilakukan antar sesama umat manusia secara urusan sosial. Masjid menjadi simbol pusat peradaban dan basis pengembangan aspek lahir batin umat Islam dan masyarakat secara umum. Nah, gerakan masjid ini telah dilaksanakan dan dicontohkan di skala desa oleh Pondok Pesantren Bayi Tujuhri Jalupang Girimukti. Tentunya yang dipimpin oleh Pangersa Ajengan Ustadz Subhan Munir. Kami meyakini bahwa agama bukan hanya modal spiritual dalam kehidupan, tetapi agama juga bisa dijadikan modal sosial untuk membangun kesejahteraan umat. Sehingga dimulai dari pondok pesantren di Bayi Tujuhri ini, santri ini diwajibkan untuk memiliki wawasan yang luas dan memiliki bekal keilmuan, baik life skill ataupun soft skill. Para santri sebagai calon agamawan di masa depan, santri harus paham perkembangan zaman, sehingga harus bisa membaca peluang
dan perkembangan yang terjadi di sekitar. Implementasinya, ini prakteknya, bahwa santri Baitul Juhri selain ilmu kitab kuning yang dikaji, ilmu entrepreneurship, ilmu usaha, dibekali seperti budidaya jangkrik. Alhamdulillah di sini sudah berjalan. Budidaya itik, baik pedaging maupun petelur. Budidaya maggot, budidaya ternak ikan, dan pembuatan sari pisang untuk santrian. Hal ini dilakukan tentunya agar santri bisa berdaya dan mandiri, berdikari. Kolaborasi dilakukan oleh pondok pesantren dengan berbagai pihak untuk membangun kemitraan, di antaranya dengan pemerintahan Desa Girimukti, kemudian dengan Indonesia Power Saguling, dengan Bajnas Kabupaten Bandung Barat, program OPOP Jabar, dengan Patriot Desa Jawa Barat, dengan komunitas Muhsinin Klub Dewa Eka Foundation, dengan Mangun Bara Inisiatif, dan pihak-pihak lainnya memperkuat pondok pesantren sebagai pusat peradaban, sehingga masyarakat sekitar di Kampung Jalupang ini ikut mencontoh upaya kegiatan usaha yang dilakukan oleh santri Baitul Juhri. Secara umum di Desa Girimukti juga santri menjadi pelatih dan pembimbing masyarakat yang ingin berdaya. Di sini di Jalupang alhamdulillah akan dijadikan sebagai ikon kampung jangkrik. Mudah-mudahan mendongkrak ekonomi dimulai dari para pesantren dan santri yang pertama melaksanakannya. Alhamdulillah. Hidup santri. Tentunya dimulai dari Baitul Juhri, dimulai dari Desa Girimukti, dimulai saat ini santri, kiai, ustadz, pimpinan pondok pesantren, dan umat Islam sekecamatan Saguling harus bangkit dan berdaya. Insya Allah pimpinan pondok pesantren Baitul Juhri, Pengesar, Akang Subhan, akan membuka lebar pondok pesantren Baitul Juhri ini untuk jadi tempat pusat pengembangan dan pelatihan keumatan menuju bangkit dan berdaya. Hidup Saguling, hidup Saguling, hidup Saguling. Hadirin Mustami yang saya hormati, dengan momentum konferensi MWC Saguling ini sebagai forum tertinggi NU di tingkat kecamatan, dan dengan hadirnya Bapak Ibu semua dari semua elemen, semua unsur, kita bertekad bersama bahwa dari saat ini untuk meneguhkan komitmen pelaksanaan gerakan masyarakat Islami Saguling bertawasul sebagai gerakan moderasi beragama dan pengembangan keumatan. Saya yakin dan percaya sebagai kader NU bahwa warga NU di bawah naungan MWC NU yang baru akan terpilih sebagai ujung tombak penjaga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah akan senantiasa merawat tradisi keumatan dan mengembangkan pengembangan keumatan melalui pemberdayaan ekonomi. Karena prinsipnya adalah al-muhafadzah ala qadim sholeh wal ahdubil jadidil aslah, sehingga akan memunculkan sikap saling menghargai, tidak saling membid'ahkan meskipun beda firqah, beda pemahaman. Selain itu saya yakin warga Nahdiyin di Kecamatan Saguling akan merawat peradaban umat dengan memegang teguh prinsip tawasul, moderasi beragama, bahkan sepaket, bukan hanya tawasul saja, termasuk tawajun, tasamuh, iktidal, amar ma'ruf, nahi munkar, serta mengembangkan umat menuju masyarakat yang madani, berdaya, serta menjadikan Saguling sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur untuk siapapun, agama apapun, faham apapun, sebagai implementasi dari Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya akan kita laksanakan penandatangan komitmen terhadap moderasi beragama dan pengembangan keumatan ini. Nanti setiap unsur saya
minta yang terhormat kepada Ketua PCNU, Ketua MWCNU, Ketua KUA, Ketua MUI, camat untuk bisa hadir dan ikut melaksanakan proses penandatanganan peneguhan komitmen masjid ini di Kecamatan Sangi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.